Oleh sebab itulah seorang mukmin dia akan berusaha memanfaatkan setiap kenikmatan hembusan nafas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian untuk menambah ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terlebih ketika kita sekalian menghadapi musim-musim ketaatan seperti memasuki bulan Ramadan, maka tentu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala perlu kita tingkatkan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan atau memanjangkan usia kita sekalian. Karena sampainya usia kepada bulan Ramadan bagi seorang mukmin adalah merupakan kenikmatan di antara kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar yang patut untuk kita syukuri. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, dan agar supaya kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang Allah berikan kepada kalian dan agar supaya kalian bersyukur. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, bulughu syahri Ramadan wa siyamuhu ni'matun 'azimatun ala man aqdarahu Allah alaih. Sampainya usia seseorang ke bulan Ramadan dan taufik dari Allah bagi seseorang untuk melaksanakan saum di dalamnya adalah merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang telah ditetapkan olehnya untuk mendapatkannya. Al-Mu'alla ibn Fadl radhiyallahu taala atau rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kanu yad'una Allah taala sittata ashhur ayyuballighum Ramadan. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dari sejak 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah berdoa kepada Allah agar usia mereka disampaikan ke bulan Ramadan. Wa yad'unahu sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Dan setelah memasuki bulan Ramadan dan bulan Ramadan berlalu, mereka pun berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar supaya ibadah mereka selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah, beliau pun meriwayatkan kepada kita sekalian tentang doa yang senantiasa dipanjatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum apabila mereka menghadapi bulan Ramadan. Mereka mengatakan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mereka yang mengatakan, ya Allah, hantarkanlah aku ke bulan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku, dan terimalah dariku amal ibadah yang aku lakukan pada bulan Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu taala anhuma, beliau telah menyebutkan bahwa di zaman Rasulullah SAW ada 2 orang pria yang datang ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi SAW. Keduanya pun masuk Islam secara bersamaan di hadapan Rasulullah SAW. Namun salah satu di antara mereka memiliki semangat dan daya juang lebih tinggi daripada orang yang lainnya, sehingga orang yang memiliki semangat tinggi ini pun pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dia pun mati syahid. Sementara temannya, dia tetap masih hidup 1 tahun setelah temannya yang tadi meninggal. Kemudian dia pun meninggal dunia. Talhah bin Ubaidillah kemudian beliau menyebutkan, lalu suatu malam aku bermimpi, aku tengah berdiri di depan pintu surga. Tiba-tiba kemudian aku bertemu dengan 2 orang sahabat tadi yang telah mendahului. Dan tak lama kemudian datanglah penghuni surga dari dalam surga. Lalu kemudian penjaga surga itu pun mengizinkan kepada orang yang terakhir meninggal untuk masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Lalu setelah ia masuk dengan orang yang terakhir meninggal dunia dan masuk pertama ke dalam surga, setelah itu pun kemudian keluar kembali.
lalu baru setelah itu mengizinkan orang yang meninggal terlebih dahulu, yaitu orang yang mati syahid, juga masuk ke dalam surga. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam surga, lalu penjaga surga itu pun keluar kembali untuk menjumpaiku. Lalu kemudian penjaga surga itu pun mengatakan kepadaku, irji, adapun engkau maka kembalilah, fa innaka lam ya'ni laka ba'd, karena belum tiba saatnya bagimu untuk masuk ke dalamnya. Setelah itu kemudian Tolha pun terbangun dari tidurnya. Tatkala beliau menunaikan sholat subuh bersama dengan Rasulullah SAW, saat itu beliau berbincang dengan para sahabat, mengkisahkan tentang mimpi yang baru dilihatnya itu, sehingga mereka pun merasa terheran dengan mimpi yang telah dilihat oleh Tolha ibn Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga pada akhirnya Rasulullah SAW datang dan beliau pun kemudian mengkisahkan tentang mimpinya tersebut kepada Rasulullah SAW dan mengkisahkan keterheranan para sahabat terhadap mimpi yang dilihat oleh Tolha ibn Ubaidillah tersebut. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau bertanya kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun, apa yang kalian herankan dari mimpi tersebut? Para sahabat kemudian menjawab, ya Rasulullah, hadza kana asyaddur rajulaini ijtihadan. Wahai Rasulullah, yang membuat kami terheran, orang yang pertama kali gugur mati syahid, lalu mengapa dia didahului oleh orang yang mati belakangan, matinya pun tidak dalam keadaan syahid. Saat itu kemudian Rasulullah SAW beliau menjawab, alaisa qad makasa ba'dahu sanah, bukankah orang yang kedua dia masih tetap hidup 1 tahun setelah temannya? Kemudian para sahabat menjawab, bala, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegaskan, wa adraka Ramadan, dan orang yang kedua ini dia telah memasuki bulan Ramadan, fasama wa shalla kadza min sajdatin fi sanah, bukankah dia telah memasuki bulan Ramadan, melaksanakan saum, melaksanakan salat, melaksanakan sujud selama 1 tahun lebih dari apa yang telah dilakukan oleh orang yang mati terlebih dahulu. Kemudian para sahabat pun menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, fama bainahuma ab'adu mimma bainas samai wal ardh, ketahuilah sesungguhnya derajat di antara keduanya jauh sangat berbeda seperti jarak antara langit dan bumi. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu sampainya usia seorang mukmin ke bulan Ramadan adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar. Bahkan tatkala seorang mukmin dia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat memakmurkan bulan Ramadan, dia bisa mencapai derajat para siddiqin dan para syuhada, sebagaimana hal itu telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW dari hadis Amr ibn Murrah al-Juhani. Ada seorang pria datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wassallaitu salawatul khams wa addaitu zakah wa sumtu Ramadan wa kumtu famimman ana. Wahai Rasulullah, bagaimana jikalau aku ini seorang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, lalu aku mendirikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat dan menunaikan saum, dan aku pun melaksanakan sholat tahajud, famimman ana, lantas aku akan termasuk ke dalam golongan siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, minas siddiqin wasyuhada, engkau akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang membenarkan agama ini dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mati syahid. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Fa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini telah mendahului kita sekalian. Saat ini mereka berada di alam kubur, berada di alam barzah, dan mereka saat ini berangan-angan untuk kembali ke dunia, sehingga mereka bisa beribadah sebagaimana yang kita kerjakan pada hari ini, sehingga mereka bisa sampai usia mereka ke bulan suci Ramadan. Lalu mereka memakmurkannya dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, agar derajat mereka semakin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan-kesalahan mereka diampuni olehnya, sehingga pada akhirnya mereka pun dibebaskan dari api neraka. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah menuturkan bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sebuah kuburan yang baru saja dikuburkan. Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, "Rak'atani khafifatani mimma tahqirun wa tunfiluna yaziduhuma hadha fi amalih ahabbu ilaihi min baqiyati dunya." Beliau sambil menunjuk ke kuburan yang baru saja dikebumikan. Ya, beliau kemudian mengatakan, sungguh 2 rakaat ringan yang mungkin kalian anggap remeh, yang biasa kalian lakukan dari sholat sunnah, sungguh lebih dia cintai, lebih dicintai oleh penghuni kubur ini daripada semua isi dunia kalian ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Abu Hazim telah meriwayatkan, marartu ma Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ala qabrin dufina hadisan. Suatu ketika Abu Hurairah juga berjalan dengan Abu Hazim dan kemudian melewati sebuah kuburan baru. Kemudian Abu Hurairah pun mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, "Rak'atani khafifatani mimma tahqiruna zadahuma hadza ahabbu ilaihi min dunyakum." Sesungguhnya 2 rakaat ringan yang mungkin kamu remehkan pada saat ini lebih dicintai oleh penghuni kuburan ini daripada dunia kalian. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah kita isi usia kita yang tersisa dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan menjaga kualitas ibadah kita agar senantiasa kita melakukannya dengan penuh keikhlasan dan kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasallam. Bulan suci Ramadan hanya tinggal beberapa hari lagi. Perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan usia kita ke bulan suci Ramadan. Perbanyak doa dengan mengatakan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan usia kami ke bulan suci Ramadan. Perbanyak doa dengan mengatakan, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan kami ke bulan suci Ramadan dan hantarkan Ramadan kepada kami, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami di bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim pada hari ini adalah memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hal itu telah diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتقبله منا متقبلا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظ بلادنا عن دنوسها من كل فتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والكورونا والفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة